Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi kepada kita semua Bapak Ibu yang pada saat ini sudah hadir untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Seberapa kita yang ada, biarlah kita akan mulai, sekalipun banyak di antara teman-teman kita belum hadir, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang dan janji Tuhan akan digenapi. Bisa dikatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan kita. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas selalu kebaikan dan kasih.
yang kami bawa dan kami persembahkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bersyukur kalau sampai dengan saat ini Tuhan, kami masih bisa menikmati kasih-Mu yang besar dalam setiap kami Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau menghiasi setiap hidup kami dengan sukacita Tuhan. Engkau menghiasi hidup kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kalau kami ada itu semuanya karena kasih-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Biarlah setiap lutut bertelut karena nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Allah kami yang hidup, Tuhan Raja kami yang besar. Haleluya Yesus, biarlah setiap kami Tuhan, umat-Mu memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah setiap makhluk yang ada di atas muka bumi ya Tuhan, memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah yang layak kami sembah dan kami puji Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
satu-satunya Allah yang layak kami sembah dan kami puji Tuhan. Engkau lah yang bertata atas hidup kami, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Raja dan Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan ketika kami ada di tempat ini dalam kondisi yang baik, dengan kesehatan yang baik. Itu semuanya karena kasih dan cintanya Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah kami bersama-sama menyatukan hati kami ya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala kuasa yang akan mencoba mengganggu, membimbangkan ataupun membuat hati kami resah Tuhan Yesus, ataupun menghilangkan konsentrasi ketika kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami. Kami akan sama-sama usir dan kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah saja yang terus akan melingkupi setiap kami, menaungi setiap ruangan ini, sehingga kami boleh bersuka cita dan bersorak bagi nama Tuhan, menikmati anugerah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Kami siap melompat bagi Tuhan dan kami siap bersorak bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Sehat semua? Namaste. Bersama Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah setiap kita boleh bersyukur ketika kita dalam kondisi yang seperti saat ini. Mungkin ada yang tompes, ada ya, tetapi sukacita Tuhan tidak pernah kempes dalam hidup kita. Amin. Hati kita dipenuhkan dengan sukacita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita yang besar. Yuk sama-sama kita bersorak bagi Tuhan. Tuhanku hebat. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku. Yuk bersama panggilan Tuhan. Mencari Kau lebih dari pemenang, karena akan suci di kanan-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhan, Raja
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, Tuhan Yesus. Mampukan setiap kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang dilayakan untuk menghampiri tahta-Mu, Tuhan Yesus. Ketika kami ada di tempat ini Tuhan, biarlah itu bukan menjadi satu rutinitas kami yang harus kami lakukan dan kami kerjakan di setiap hari Minggu, tetapi biarlah Tuhan, ketika kami ada di tempat ini Tuhan, benar-benar Tuhan Yesus, kami menjadi pribadi yang sungguh merindukan akan jamaah Paskah. Kami merindu akan kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbesar dari Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Berikan hati kepada setiap kami Tuhan, untuk yang memiliki hati yang rindu akan kasih Tuhan, rindu akan jamahan Tuhan, seperti rusa yang rindu dan haus akan aliran sungai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kembali kita sama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami mau tinggal dalam setiap dekapan kasih-Mu. Seperti saya haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu.
kasih-Mu. Seperti pujian yang baru saja kami lantunkan, ke sorga kudus-Mu ya Tuhan, demikianlah kerinduan hati setiap kami, supaya kami memuji dan menyembah Engkau, sebab hanya Engkau satu-satunya kerinduan hati ini. Bapa, bukankah hidup ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami? Tetapi bukankah juga hidup ini Engkau menjadikannya kesempatan untuk menjadi pesan-pesan Tuhan yang kami hidupi, untuk kami dapat impartasi, kami dapat menjadikannya terang, menjadikannya pesan bagi orang lain. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami rindu Engkau lebih berbicara kepada kami hari ini melalui kebenaran firman. Baik kami yang ada di ibadah offline ini maupun kami yang mengikuti ibadah live streaming. Tuhan Yesus memberkati firman-Mu, pakai hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu ucapkan Tuhan, biar semuanya datang dari Engkau, sehingga baik kami yang mengikuti ibadah live streaming maupun yang offline, demikian hamba-Mu sendiri diberkati dengan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pujian yang luar biasa. Tidak terasa baru merayakan kesaktian Pancasila, lalu ternyata ini sudah minggu terakhir. Begitu cepat. Artinya minggu besok kita akan masuk bulan November. Patut kita bersyukur bahwa kalau sampai hari ini kita masih percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Semua masih Kristen, toh? Masih Kristen, amin. Iya, kalau sudah mualaf nggak ada di sini Anda. Demikian juga yang mengikuti ibadah live streaming, yang mualaf kembali masih dapat pintu kesempatan untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Anda sudah ada di jalan yang benar, lalu Anda tinggalkan jalan itu, sesuatu yang benar yang Anda tinggalkan akan membuat Anda jadi orang yang paling rugi dalam hidup ini. Waktu Anda masih hidup di dalam dunia, bahkan lebih daripada itu, ada sebuah kehidupan yang Anda dan saya mestinya peroleh, tapi Anda kehilangan. Kehilangan tidak 1 tahun, tidak juga 10 tahun, tidak 100 tahun, tidak 1 abad, bahkan tidak berabad-abad. Karena yang namanya kekal itu melebihi dari semua angka-angka yang tadi saya sebut. Karena itu kekasih Tuhan, seperti minggu pertama saya sampaikan topik tentang setiap kita menjadi pribadi yang memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Lalu minggu kemarin juga hambanya Bapak Pendeta Yunus Mulyono juga menyampaikan penginjilan melalui keluarga. Hari ini saya kembali ingin memberkati kita sekalian dalam kalimat yang lain. Saya menyebutnya jangan bersuara. Aneh ya, Pak Pendeta, Anda bilang jangan bersuara, tapi Anda sedang bersuara nih. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian adalah tentang ber-PI dalam konteks perilaku, perbuatan, bagaimana setiap kita menjadi berkat buat orang lain tanpa suara. Kalau masih ingat beberapa waktu yang lalu saya sampaikan sebuah pesan analogi, kita ini jangan seperti ayam yang
Ekornya berapa telur? Berapa? Sekali bunyi berapa? 1. Berkali-kali bunyi pada saat itu keluar berapa? 1 juga, tetap 1. Cuma 1 juga. Tapi masih oke lah. Ya. Kita masih boleh masih lakukan 1, masih ada telur 1. Tapi sebelum itu ternyata saya meneliti waktu ayam itu mau bertelur untuk pertama kalinya, dia sedang cari tempat di mana dia bertengger untuk bertelur. Ternyata ada yang duluan, yaitu pasangannya, ayam jantan. Saya berbicara melalui realita, ini bukan cerita karena saya sedang melakukan itu. Jadi sebelum ayam itu masuk ke tempat bertenggernya, sarang untuk dia bertelur, ayam jantan itu harus masuk dulu. Dia masuk, kemudian dia duduk di situ, dia merasa bahwa itu sudah aman, lalu dia mulai bunyi. Ayam jantannya kokopetok, petek gitu. Dia bunyi seperti itu, artinya dia memberi tempat bahwa ini tempat nyaman. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian, menjadi ayam jantan juga boleh, bahwa ini adalah tempat yang paling nyaman, boleh. Tapi sayang, dia tidak bisa bertelur. Kadang-kadang kita jadi ayam jantan yang berteriak tapi tidak lakukan apa-apa. Tapi kadang juga ada seperti ayam betina, dia kukuruyuk berkokok berulang-ulang, tapi telurnya cuma 1, masih oke lah. Tapi mari kita jadi seperti penyu. Siapa di sini yang pernah makan telur penyu? Oh ada ya, cuma Pak Tarusi ya. Cuma Pak Tarusi ya. Iya, terlalu makan telur begitu banyak sendiri aja ya, kita nggak diajak. Jadi kalau penyu itu dia masa bertelur, dia datang dari pantai, dari lautan, kemudian dia menuju pantai, dicari pasir, lalu dia gali pasir, sudah lubangnya cukup besar, dia bertelur di situ dengan tanpa bersuara, dan telurnya banyak, puluhan, ratusan, tanpa suara. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian pada hari ini, topik jangan bersuara. Ini lebih berbicara kepada ada banyak orang yang bisa ngajar orang, tapi dia tidak melakukannya. Lebih bagus Anda melakukan, lalu sedikit bersuara, masih oke. Tapi saya lebih cenderung buat kita sekalian, jangan bersuara. Ambil Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-32. Ini nas yang dipetik dari kitab Perjanjian Lama Yesaya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Saya sering menyampaikan dari mimbar ini bahwa kasih Kristus yang saya selalu sebutnya dalam bahasa yang keren, the passion of Christ, ini berbicara tentang sebuah gairah yang datang dari dalam, yang ada di dalam, yang dapat dibuktikan bagi orang lain. Seperti itulah dia, tanpa suara. Karena dia tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu adalah bukti dari kasihnya kepada kita sekalian. Dia tidak bersuara. Karena ketika ia bersuara pun dia tahu dia akan diargumentasi. Lebih bagus dia buktikan kasihnya. Nah, tadi malam saya sharing di anak-anak muda tentang cinta, tentang kasih. Saya berikan analogi begini. Kalau Anda mencintai seseorang, cintailah dia. 1. Cinta itu seperti apa? Saya gambarkan lem.
Dan lem ini bukan lem iPhone. Lem iPhone kena air, ditarik masih bisa. Saya gambarkan seperti lem besi. Lem itu ditempelkan di muka. Ada nggak yang mau selagi lem itu ditempelkan di muka kemudian dibeset, ditarik, set gitu? Ada yang mau? Ternyata anak-anak muda bilang begini, enggak. Nah, saya kasih gambaran bahwa cintamu, the first love, cintamu yang pertama itu engkau harus berikan kepada Kristus. Dan waktu engkau mencintai dia, cintamu itu biar nempel seperti gambaran yang tadi. Kalau kasih dan cintamu sudah nempel seperti itu, maka engkau tidak akan menyakiti orang lain. Masakan engkau membagi lem itu, saya mengambil separuh, kemudian nanti saya mau lakukan kepada yang lain. Atau ditempelkan yang separuh saya tempelkan ke tempat yang lain. Itu cinta yang mendua namanya. Nah, Tuhan yang Anda dan saya percaya bukan Tuhan yang suka diduakan. Dia ingin dicintai seutuhnya. Bagaimana Anda dan saya dapat mencintai Kristus secara utuh? Yang Anda lakukan, contoh setiap minggu kita datang beribadah. Saya percaya bahwa ketika Anda dan saya rajin beribadah, rajin mengikuti Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di sekitar Anda, orang-orang yang ada di belakang Anda akan mengikuti Anda. Kenapa? Karena ketika Anda menghidupi apa yang Anda dapatkan selama ini, orang melihatnya, wow, kayaknya yang seperti ini perlu dicontohi. Apa itu? Kasih kepada Kristus. Kalau Anda dan saya mengasihi, mencintai Kristus secara utuh, saya percaya, sangat percaya, semua orang akan kagum, semua orang akan mengikuti Anda. Kenapa? Karena ada kasih Kristus yang nyata, yang Anda kerjakan dalam hidup ini. Nah, kekasih Tuhan, seperti seekor domba, ia dibawa ke tempat pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Poin yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian pada hari ini, yang orang lain ingin lihat dari hidup kita, adalah beriman. How to evangelizing by deed. Bagaimana Anda dan saya melakukan penginjilan, memberitakan kabar baik melalui perbuatan tanpa bersuara. How to evangelizing by deed. Anda dan saya butuh yang namanya faith, iman, diklik. Iman kepada Kristus Yesus. Tolong diklik. Iman kepada Kristus Yesus yang tertulis di dalam Yakobus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14 dan seterusnya berkata begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Ternyata iman itu adalah sesuatu yang dibuktikan dengan perbuatan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu adalah perbuatan. Artinya begini, saudara. Anda dan saya, untuk menjadi pribadi yang memberitakan kabar baik, Anda harus memiliki yang namanya iman. Iman itu apa? Iman saya boleh kategorikan untuk mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, makanya yang namanya iman itu harus mempercayai Kristus seutuhnya dan tidak ada kebimbangan, keraguan dalam hidup ini untuk mempercayai bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini, saya percaya orang yang beriman kepada Kristus, dia percaya bahwa Dia akan selalu buka jalan atas segala masalah dan persoalannya. Ini contoh yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian.
Contohnya, bukankah tantangan demi tantangan yang kita hadapi di sepanjang umur hidup kita, khusus bagi kita yang sudah berkeluarga nih, ada masalah yang diperhadapkan kepada kita, lalu kok bisa selesai juga? Ada banyak orang yang sadar, yang tidak sadar bahwa ini terjadi karena memang sudah begitu. Anda lupa mungkin pada 2 tahun yang lalu, atau mungkin 1 tahun yang lalu, atau mungkin sebulan yang lalu, atau 2 minggu yang lalu, Anda pernah berdoa, Tuhan tolong saya, ini ada masalahku. Lalu Anda secara tidak menyadarinya, tiba-tiba pada minggu yang kedua sesudah lewat, masalah Anda selesai. Selesainya bagaimana? Dia tidak selesai sendiri. Ada langkah-langkah yang Tuhan lakukan. Oleh karena apa? Ketika Anda tetap beribadah, ketika Anda tetap mencari Tuhan, ketika Anda terus percaya kepada Dia. Itulah sebabnya kekasih Tuhan saya rindu supaya setiap kita menjadi pribadi yang sedia kala disebut oleh para pembicara termasuk saya pada hari ini. Jadikan hidup ini sebagai Injil yang terbuka. Hidup ini Injil yang terbuka maksudnya apa? Orang itu pingin lihat Anda dan saya sebagai orang-orang yang beriman. Ini sepertinya bisa dipercayai. Orang ini bisa dipercayai. Kenapa? Karena dia rajin beribadah. Perilakunya adalah perilaku ibadah. Perkataannya adalah perkataan beribadah dan seterusnya. Kenapa saya sampaikan kepada kita pada hari ini mengenai hal ini? Karena ada banyak orang yang mengaku beriman. Yakobus pasal 2, 14 dan seterusnya menekankan begini. Ada orang yang bilang saya percaya kepada Kristus, tapi apa yang dia percayai dia tidak pernah lakukan. Apakah Anda bisa menjadi penginjil dalam hidup ini? Apakah you can evangelizing by deed? Apakah Anda dikatakan bisa menjadi pribadi yang menginjil melalui perbuatan? Buat saya sebuah kebohongan. Orang yang beriman kepada Kristus harus mempercayai Kristus apa adanya. Sering saya sampaikan contoh analogi tentang tokoh iman. Namanya Abraham. Dia bukan Abraham Lincoln, walaupun Abraham Lincoln juga berjuang, tapi akhirnya dia menemukan mimpinya. Abraham yang ini bukan sebuah mimpi, bukan sebuah harapan, tapi sebuah perintah. Ada pesan dari Tuhan sebagai perintah, pergi tinggalkan keluargamu, tinggalkan kekayaanmu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini berbicara tentang walk by faith, berjalan dalam iman. Anda dan saya ketika berjalan dalam iman, no tanya-tanya, no question. Pokoknya jalan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Sampai hari ini saya tahu apa yang namanya mempercayai Tuhan yang hebat dan dahsyat itu dalam hidup saya. Berjalan di tengah-tengah pandemi COVID-19, orang bilang ini pendetanya sudah edan bolak-balik keluar kota, sudah ada aturan pemerintah, tetap jalan gitu. Tapi saya tetap berjalan dalam iman, tetap ngikutin protokol kesehatan sampai hari ini. Ini di kantong saya ada nih maskernya. Bahkan maskernya apa nih? Sebentar, saudara. Oh, maskernya ternyata nih, kamu hebat. Boleh sama-sama katakan saya kamu hebat. Siapa itu yang hebat? Yang hebat itu adalah Anda karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Kejadian Anda dan saya itu dahsyat dan ajaib. Benih yang ditaruh Tuhan dalam hidup Anda itu adalah benih yang terbaik. Jagung hibrida itu benih yang terbaik. Itu jagung. Anda dan saya bukan jagung. Anda dan saya adalah benih yang ditaruh Tuhan dalam rahim ibumu. Kemudian Anda lahir, bertumbuh dalam iman, dan iman yang Anda punyai, segala perkara yang kuterima dari Tuhan dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Ini betul, saudara. Dan saya bersyukur sampai hari ini ada pendeta Yunus dan Ibu
Ya, kita ini kan sudah putih rambut ya, ada Mas Edi, Mbak Win, Pak Tarusi yang masih muda, rambutnya nggak putih-putih ya, masih hitam sampai hari ini. Orang yang tua-tua kayak kita, Ibu Heni, tiba-tiba lupa, Ciasien, Bu Yani, si Engwi, yang sudah usia, katanya usia lanjut. Hei anak muda, dengar, yang lebih muda dari kami banyak yang mati karena corona. Kami sampai hari ini masih sehat. Jaga pakai ini, oke. Pakai hand sanitizer, oke. Disemprot-semprot pakai apa itu namanya? Disinfektan, oke. But number one, the first in our life, just Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus mampu untuk memproteksi Anda. Kenapa demikian? Walaupun ada, saya nggak boleh sampaikan pesan ini, yang menaikkan imun. Yang benar, yang menaikkan imun itu bos, firman Tuhan yang mengatakannya, hati yang gembira itu baru betul. Yang naikin imun Anda itu bukan bahasa roh. You bahasa roh, tapi kalau stres juga, nggak ada hati yang gembira, ditempeleng satu kali aja sama corona, langsung tewas. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalimat yang terakhir, semangat yang patah itu mengeringkan tulang, berarti semangat tidak boleh patah. Dia harus kokoh, itu semangat. Iman kita kepada Kristus itu tidak boleh kendor. Punya iman yang kecil. Iman, ada level-level iman. Bos, faith is not level. Nggak bicara ini ada level iman. Iman sebesar biji sesawi aja pindahin gunung. Mau ngomong kecil kayak gimana lagi? Pokoknya iman percaya kepada Kristus itu cuma satu level. Percaya saja, sudah itu. Anda pasti menjadi orang-orang yang hebat dalam hidup ini. Iman Thomas. Anda yang pernah khotbahkan iman Thomas ya? Pernah dengar iman Thomas? Faith by Thomas is not faith. Kok ada iman Thomas? Lihat dulu baru percaya. Itu bukan iman, bos. Kalau lihat baru percaya itu bukan iman. Katanya iman Thomas itu lihat baru percaya. Itu bukan iman, bos. Namanya iman itu Anda tidak lihat tapi Anda percaya. Pokoknya titik, nggak ada kata-kata lain, nggak ada kalimat lain. Itu iman. Karena itu kekasih Tuhan, kalau Anda ingin membagikan kabar baik, menginjili, memenangkan orang lain, buktiin. I stand in my faith in Christ Jesus. Saya berdiri di dalam iman saya kepada Kristus Yesus. Maka saya percaya kalau Anda melakukan ini, orang tidak perlu, Pak, hari Minggu begini Bapak mau kemana? Dia sudah tahu. Lihat gaya dia, lihat cara dia. Halo, selamat pagi. Nyong mau pergi mana? Selamat pagi ibu. Itu orang yang beriman kepada Kristus. Lagi lewat, selamat pagi bos. Biar bukan bos yang jualan sayur aja tuh, Anda lihat dia, ketemu dia lagi dorong jualan sayur di gerobak. Pagi bos. Anda sedang memasukkan sesuatu yang positif dalam pikiran. Karena Anda ucapkan sesuatu yang akan membangkitkan semangat. Orang beriman itu harus membangkitkan semangat buat orang lain. Amin. Jadi Ciasien semangat ya. Tadi naik kendaraan atau jalan kaki? Naik koprengan ya. Oh luar biasa. Naik koprengan ya. Cukup jauh juga ternyata sekarang. Bukan di Bulak Teko lagi. Tinggal di mana ibu? Rawalele. Oh Rawalele. Lelenya masih banyak bu? Masih banyak lele di pasar Rawalele. Haleluya. Yang kedua, how to evangelizing by deed. Bagaimana Anda dan saya
menginjili melalui perbuatan. Yang kedua, lakukan untuk dilihat. Alkitab yang tadi kita sudah baca sama-sama bilang begini. Ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Kalau berbicara di depan orang yang menggunting bulunya, Anda dan saya sekarang sedang berhadapan nih. Di depan Anda sedang berdiri Pendeta Haris Sung. Dia kelihatan nggak? Seperti domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Anda dan saya dalam melakukan penginjilan harus terlihat. Lebak Bulus itu ada di Jakarta Selatan kalau tidak salah. Tapi jadi orang Bulus itu gak ketahuan. Tapi dia ada. Nah, kita sebagai orang-orang percaya harus menjadi pribadi yang membuktikan bahwa kita ini ada hanya karena Kristus Yesus. Kalau ada yang berkata sampai hari ini aku ada karena perjuanganku sendiri, Anda salah berdiri. Anda dan saya ada sampai hari ini. Apa yang Anda perbuat, ingat dengan pesan yang tadi saya sampaikan, kalau Anda mencintai Kristus berarti Anda dan saya melakukan segala sesuatu seperti Anda mencintai Kristus. Berbicara tentang sacrifices, pengorbanan. Saya bersyukur bahwa jemaat yang ada di gereja ini, bahkan yang mengikuti ibadah live streaming ini, adalah orang-orang yang rela berkorban. Suka berkorban. Saya sedang berpikir mencontohi, kalau Tuhan Yesus sudah pasti. Great sacrifices, udah pasti dia. Saya nggak ada lawan, kata orang Maluku. Nggak ada lawan. Ya, Anda mau lawan Seng di sini, Seng nggak pukul itu Seng. Tidak ada. Bahasanya Seng ada lawan lagi. Manado bilangnya tidak ada lawan. Jadi begini saudara. Anda dan saya mau bawa sebuah cerita seorang hamba Tuhan yang baru tahun kemarin meninggal. Dia melakukan pelayanan sama-sama dengan para pengusaha. Pengusaha ini mendukung pelayanannya. Ini luar biasa. Pengusaha-pengusaha yang dukung pelayanan gereja sekarang ini banyak, termasuk di tempat ini. Ini kan semua pengusaha ya. Ya ampun Tuhan, kalian bilang amin ya. Semua kita ini pengusaha bos. Amin. Ya, kita semua pengusaha. Mas Edi usahanya masih jalan tak? Sudah deal berapa unit? Haleluya. Lagi masa pandemi turun sedikit. Ya, Tuhan tetap buka jalan. Kenapa nggak ada deal? Karena nggak pernah datang ke dealernya. Jadi maksud saya adalah ketika kondisi yang seperti ini, kita ikut terbawa kondisi. Mestinya kita tetap semangat. Ya. Kekasih Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa ketika dia membuka sebuah pelayanan yang tadi saya cerita ini, pendeta, hamba Tuhan yang diikuti oleh pengusaha, sekali waktu dia pelayanan ke orang-orang pinggir jalan. Orang-orang pinggir jalan itu siapa? Anak jalanan, para preman, pemulung, pelayanan penjara. Waktu dia menerima visi itu dari Tuhan, dengar mulai kulit hitam, karena yang preman itu kan kulit hitam, mulai datang ke gereja. Anda tahu, para pengusaha yang tadi sama-sama ikut ini pendeta keluar dari gereja itu. Lalu si pendeta ini tidak merasa takut untuk tetap berjalan. Biarkan kalian lihat keluar, saya menerima visi dari Tuhan, saya akan tetap jalan.
Dan tahukah Anda, kebetulan dia juga adalah pengusaha. Lalu dia jual rumahnya, jual mobilnya untuk mendukung pelayanannya. Karena dia terima visi itu dari Tuhan. Dan ketika dia melakukan ini, saudara, gereja ini bertumbuh sampai hari ini. Dan bahkan bagian terakhir, salah satunya yang sekarang saya adopsi di Departemen Penginjilan, termasuk yang tadi saya sebut, adalah pelayanan, saya menyebutnya petarung. Tadi kan mereka sebut tunarungu, waktu saya memberi singkatan petarung, wah tambah semangat. Pelayanan tunarungu. Bapak Ibu tahu, di Jakarta ini, tunarungu ada 3.700 sekian. Ibadah kayak begini, mereka nggak bakal datang. Kenapa? Karena dia cuma lihat mulut yang komat kami, tapi dia tidak tahu. Akhirnya di Departemen Penginjilan buka pelayanan ini dan ada sekolah bicara pakai bahasa isyarat. Tujuannya apa? Ketika saya sedang berkhotbah, misalnya guru bahasa isyaratnya adalah siapa nih? Maria Liwa deh. Duduk di sini, waktu saya khotbah, dia juga mulai begitu. Seperti yang di TV. Ada nggak sih di wilayah Kalideres? Ada. Pasti ada tunarungu. Tapi mereka tidak terfasilitasi di gereja. Lalu menurut saya, siapa yang terhilang di 100 domba ini? Salah satunya siapa? Ternyata kaum tunarungu. Dan puji Tuhan, para penerjemah yang ada di televisi itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang ini. Artinya kekasih Tuhan, ayo kita lakukan sesuatu. Orang bisu itu nggak tahu apa yang Anda katakan, tapi dia ingin lihat apa yang Anda lakukan. Dia ingin mencontohi gerak-gerik Anda. Mari kita lebih banyak berbuat daripada banyak berbicara. Berbicara itu boleh? Boleh. Tapi lebih banyaklah berbuat. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kekasih Tuhan, poin yang terakhir. Yang pertama tadi berbicara bagaimana Anda dan saya menginjil, miliki iman di dalam Kristus, buktikan bahwa Anda adalah orang beriman. Yang kedua, apa yang Anda imani, apa yang Anda percayai, lakukan seperti Abraham tadi, pergi dalam tuntunan Tuhan. Yang ketiga, terakhir, ini benar-benar terakhir. Yang ketiga adalah apa yang Anda imani, apa yang Anda lakukan. Yang ketiga ini berbicara tentang dampak. Yang ketiga berbicara, boleh klik satu kali? Oh ya, klik satu kali lagi. Oke. Need, kebutuhan. Yang Anda lakukan itu adalah pemenuhan kebutuhan orang yang ada di hadapan Anda. Inilah penginjilan. Karena penginjilan itu tidak berbicara bagaimana Anda sekedar memperkenalkan Kristus dari pesan yang Anda dengar, dari pesan yang dikatakan firman. Seperti dalam bacaan yang tadi saya sudah baca buat kita sekalian, bahwa iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Kita tahu ini supaya apa? Kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu tepat pada sasaran. Orang kalau lagi sakit, ya, Anda dan saya memberikan dukungan dalam kebutuhannya. Salah satunya orang yang sakit itu yang paling mudah dilakukan semua orang adalah berkunjung. Nah, salah satunya si Enyo dengar sampai saat ini masih istirahat di rumah anaknya, masih sakit. Saya tidak saranin semua harus kunjungan,
karena protokol kesehatan. Demikian kita juga tidak boleh mudah untuk melakukan kunjungan. Ingat protokol. Si Engnya lagi sakit. Kan kita dari mana-mana. Ya. Makanya kemarin minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya telepon, Tini tolong ke gereja karena saya nggak bisa datang. Bisa nggak datang? Bisa. Saya ini kan ngayap kemana-mana. Seperti yang saya sudah bilang, imun saya ini cukup kuat. Jadi kalau corona nempel langsung mampus dia. Imunnya cukup kuat. Kenapa? Orang kerjaannya setiap hari kayak itu. Tukang itu jarang yang sakit, saudara. Kenapa? Tiap hari keringetan. Waktu nempel itu corona langsung meleleh ya. Jadi banyak kegiatan yang mengeluarkan keringat. Ya, istri saya keringat mukanya tiap hari keluar. Kenapa? Karena makan yang pedas-pedas gitu. Ya. Tapi olahraga juga, keringat tubuhnya juga keluar. Puji Tuhan. Itu salah satu untuk melawan corona. Ya, salah satu, nggak semuanya. Jadi saya kan bersentuhan dengan orang-orang. Saya harus jaga itu. Buat saya nggak masalah. Makanya Pak Yunus sering ingatin kita, Pak Wiyanto juga sering ingatin kita. Kita oke, Pak Nadawan, yang lain itu belum tentu siap. Harus jaga ini. Jadi saya bersyukur punya sahabat Pendeta Yunus, Pak Haris, selalu ngingetin saya juga. Ya, kunjungan bukan nggak boleh. Sejak awal sudah diingatkan. Jadi jarang lakukan kunjungan. Rumah saya itu, saudara, ya, ada 3. Yang pertama di tempat ini, yang kedua di mobil, yang ketiga di Jonggol. Saya bertengger hanya di 3 rumah itu. Makanya selama masa pandemi saya bisa bolak-balik. Kenapa? Karena saya terprotek dengan 3 rumah itu aja. Selama ada di rumah jalanan, kalau misalnya ada polisi yang prip gitu, saya buka nggak? Saya nggak bakal buka. Bahkan ketika saya buka, Anda mau ngapain? Anda mau transfer corona ke saya, keluarga saya aman. Bos, tolong minggir. Itu rumah. Jadi rumah kita nggak boleh sembarang orang masuk. Salah satu tips untuk keamanan dari coronavirus. Kita semua sehat karena lakukan itu. Nah, karena itu kekasih Tuhan, apa yang dibutuhkan orang hari-hari ini? Memberikan keyakinan penuh kepada semua orang bahwa Anda masih bisa. Jangan menyerah. Kebutuhan Anda yang pertama adalah percaya kepada Kristus. Yang kedua, saling bertolong-tolonganlah kita di masa-masa seperti sekarang ini. Kenapa ya? Selama masa corona begitu kuat, saya itu berkat limpah, saudara. Ada datang dari ini, teleponin saya, udah kita bagi-bagi gitu ya, bagi di jalanan, bagi di jemaat, bagi ke pendeta-pendeta gitu. Bahkan pendeta-pendeta itu datang ke sini, kebagian. Pendeta ambil dan Anda dengar, dia ambil bukan untuk dia kasih ke jemaatnya. Saya rindu supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berdampak buat orang lain. Beritakan Injil. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau mengajari kami supaya kami tidak hanya menjadi pribadi-pribadi yang berkata-kata, tapi lebih kepada pribadi yang banyak berdiam, tapi banyak melakukan praktek kehidupan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kristus dan murid-murid selama Engkau ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati kami semua dalam nama
Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita boleh bersyukur kalau Tuhan kita Tuhan yang baik, senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Nanti Ibu Tina yang berdoa untuk persembahan. Ibu Yani, tolong maju ke depan. Bapak di surga, terima kasih firman pada kami yang sudah meninggalkan hati kami ya Tuhan, meninggalkan jiwa kami. Tuhan, bila Tuhan melakukan setiap firman yang telah ditaburkan ini Tuhan, sehingga tidak sia-sia. Tetapi berikanlah kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami akan memberikan sebagian berkat yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkat ini boleh berguna dan bermanfaat Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berikan sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berikan sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berikan sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Mungkin ada pengumuman Pak Yunus? Tidak ada, Bu Novi, ada pengumuman? Baik, kalau tidak ada pengumuman dari pengurus, perlu disampaikan dan perlu diingat bahwa ibadah kita sudah berjalan seperti biasa, ya. Ada offline dan ada online. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya kalau saya sih tidak bisa memaksa harus hadir. Pilihan, ya, kondisi saat ini kita yang memilih. Apakah kita mau datang secara offline atau kita hanya mengikuti ibadah secara online atau live streaming maksimal. Kemudian yang kedua jam 10 sampai jam 12. Jadi Bapak Ibu bisa memilih, ya, dikondisikan lah, ya. Kalau misalnya ketika kita memang rasanya aku di rumah aja, ya sudah, kita ikutin ibadah yang online live streaming, ya. Tetapi kalau memang kita bisa gitu, misalnya kayak hari ini, puji nama Tuhan, Bu Win sama Pak Edi boleh hadir gitu, ya. Sudah sekian bulan di rumah, ya, mungkin hanya di depan HP kita, di depan gadget kita, tapi hari ini bisa hadir. Puji nama Tuhan, kita dalam kondisi yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kemudian untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas bisa lihat di grup PW nanti, ya, seperti biasa akan saya share di grup PW. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, kembali jadi kita memberikan berilah yang terbaik. Bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang,
yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum nanti saya serahkan kepada Pak Yunis, kita akan pujian bagi pujian haleluya. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Allah terangkan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar, cerah, yang seperti-Mu Yesus. Sehingga hari ini pada pagi ini Tuhan, kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap pujian yang membangun akan hadirat Tuhan bagi kami di dalam ibadah kami, baik streaming maupun kami yang ada di tempat ini offline. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami, mengingatkan kami bukan saja ketika kami dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik dengan kata-kata, tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, kami harus bisa menyatakan, membuktikan iman kami kepada-Mu di dalam perbuatan kami, sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau dan diberkati melalui kami. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa biar Kudus sendiri terus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh memberitakan kabar baik akan Engkau, keselamatan yang Kau berikan bagi kami melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Bapa kami yang bersurga, sebelum kami mengakhiri ibadah kami ingat untuk Bapak Gembala yang tidak bersama-sama kami karena harus melakukan pelayanan di tempat lain. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan menolong, bahkan Tuhan mengurapi mulut lidah hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga boleh diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja Narwastu ini ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan di dalam kondisi demikian. Kami berdoa biarlah Tuhan melingkupi setiap umat-Mu yang ada di GP Narwastu, sehingga mereka boleh terjaga dari virus corona. Dan juga berikan kesadaran kepada setiap kami umat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menjaga kesehatan yang Tuhan berikan dan menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kami, yang merupakan bagian dari pengaturan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang bersurga, pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin tidak mengikuti ibadah pertama, baik offline maupun live streaming. Tuhan, masih ada satu kesempatan lagi, yaitu ibadah jam 10 ini ya Tuhan. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan menggerakkan hati mereka, menolong mereka, sehingga mereka tidak pernah ketinggalan berkat Tuhan, karena mereka boleh mengikuti di ibadah yang kedua. Tuntun mereka, percepat langkah mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti baik itu ibadah streaming
maupun offline di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah karena sakit, karena lemah tubuh. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau jamah mereka ya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka ke depan boleh menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan seperti yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, Engkau juga terus memberkati bangsa dan negara kami di dalam menghadapi kesulitan saat ini ya Tuhan. Presiden Wakil Presiden kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau lindungi mereka, bahkan terus pakai mereka untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Demikian juga untuk umat-Mu semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat itu pun mengalir dalam kehidupan kami. Bapa kami di surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini terbukti Tuhan. Dalam minggu ini Engkau sudah pelihara kami. Dalam minggu ini Engkau sudah jaga kami. Kami yakin dan percaya bahwa minggu-minggu ke depan, hari-hari ke depan, tangan Tuhan yang kuat itu akan terus menyertai kami, menolong kami, menjaga kami, sehingga minggu ke depan Engkau pun tetap izinkan kami untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari tengadahkan tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang rela mati, menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga harusnya kita binasa. Namun karena percaya kepada Kristus, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Dan biarlah pemeliharaan, penyertaan perlindungan Roh Kudus akan terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Terima kasih Yesus. Yes.